Napani na sasalena. Na makana rin pong Allah Ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim Rabbana abasarna wasamina farjidna na'mal solihan inna mukinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, dia menghadap di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana epuang abasarna kana makita wasamina kana maringkalinga farjidna palisu wa pomotone cinang pemuna. Kembalikan aku biarlah sebentar. Tapi apa nakana kareng Allah Ta'ala? Sasalana kalenu yang tidak ada gunanya. Penyesalan mari tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Kepada seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada keluarga Sohibul Musibah, hadirin wal hadirat yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah ucapan yang paling pantas ripawi wenih atas amatingenna tomatwatta almarhumah Samsiah binti Nongko yang telah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini menandakan bahwa hidup di dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Namo maga tiana tahu sedih rupa tahu, tapi nareko pungalla ta'ala pajajiwi, maka tidak ada yang mustahil baginya. Ngaya rahmatingenge merupakan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Maka olehnya itu, mari kita jadikan kematian itu, kata Nabi, kafa bil mauti wa'idah. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajo ramatingengi mancajak guru malupuri watak kalita, sehingga disadari makadangka kitu rilibot na yelino majepunna puramanangi napat tentu pung Allah Ta'ala. Ngasabat namo teyaki tapi naruko pung Allah Ta'ala elon. Tapi namo elok ki narukulik pa na elok pung Allah Ta'ala dik nuli kejadian. Jadi mesti disadari makada musti mate kiye. Tomatan re jabatan na mate de gaga jabatan na mate. Maiga amalak na mate de gaga amalak na lebih-lebih. Pura napat tentu pung Allah Ta'ala. Makanya diibaratkan perjalanan ini, kata Nabi, adalah perjalanan yang sementara. Ye barayat kila barakan ye Allah lenget tae Allah lenget cinampu bawang. Dan pasti suatu saat kita akan menuju di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ye umurutta hitungan akhirat cinampu kaliami. Jadi hitungan akhirat umurutta rilebot nelino hanya sebentar saja. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata umuruna umatku antara 60 sampai 70 tahun. Berapa umurnya almarhumah? 80. Oh berarti ada banyak bonusnya. Banyak bonus. Dan itu boleh kita meminta kepada Allah bonus. Boleh. Ya Allah panjangkan umurku. Boleh. Dan umur itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hak prerogatifnya Allah. Apa yang mampu menambah umur, kebaikan. Puang, pabarakanya pas sedekahku, lampiriang umurku. Puang, pabarakana pas pasempajakku, lampiriang umurku. Jadi boleh meminta kepada Allah dipanjangkan umur dalam bentuk doa, dalam bentuk kebaikan. Ya. Karena kata Nabi lebih daripada itu bonus. Maka boleh kita minta kepada Allah bonus. Cuman hati-hati. Jangan sampai kita minta kepada Allah bonus. Tapi ternyata yang datang diskon 50%.
Pakutanaku kuidi, kira-kira kalau kita masuk ke pasar sentral atau ke MP atau ke mall, kita cari yang diskon. Cari yang diskon. Yang 50%. Bahkan ada 70%. Ya, di Sejahtera. Biasa mungkin kita mah di Sejahtera. Diskon 50%, diskon 70%. Tapi pertanyaan yang kedua ketika kita bertanya kepada kita, ketika umur tak mau tidak juga di diskon? Tidak. Termasuk saya. Narik ko di utanaika. Jadi mari sengengnya rahmatingnya adalah merupakan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kasandenya ditanaiki, tas sedi-sedi maka da elo ni gamate. Jawabat ta pasti de pakilo mate na saba elo ta. Betul? Atau elo ni ba? Depa. Kenapa mati itu bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan siap atau tidak siap. Tapi mati itu adalah merupakan kehendak Allah. Narapi watunna fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi sadar kilo ki mati. Nang katoha tau dena sadar elo imate. Napapada-padamu aso na weni, napapada-padamu tikka na bosi, napapada-padamu kecek na pelah, napapada-padamu utus sempajang, tania utus sempajang, napapada-padamu aso na juma, tania aso na juma. Ia panas sempajang na rekoso na juma, cico si minggu. Terlambat matama magati mesu. Sekali na mesu nala sandala na tawe. Napiga sandala nala sandala ustase. Ang kamataw tahu mas sempajang bek kedua misi tahu. Idul Adha min Idul Fitri. Pas sempajak bura sa. Nasa siloko. Bansana ya dek na sadari alena elo imate. Nadamanya perjalanan di dunia ini adalah perjalanan yang begitu sangat singkat. Kita butuh bokot temawari menuju kehidupan selanjutnya. Karena ketika nanti dalam kubur tidak ada misi bawaki itu. Dena gagas si bawaki. Tau sogie dena si bawai dengan waramparanna. Tamatan rejabatanna dena si bawa dengan matan rejabatanna. Agapi tomai gaya keluarganya, dena si bawangi matu keluarganya. Sendiri dia akan dianti di alam kubur. Tidak ada akan mampu menemani kecuali amal kebaikan. Aro? Nah intinya nasa nabita na rekwelo kisalama, dua golongan bajiki. Apa njo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamo sonik kimas sempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasa sunat. Nike majak kima beli bola. Ndak baik sama orang lain. Bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat. Tahajud siap malam. Tapi raja Pak Gosip. Itu kagak di Kolomeme Pak Gosip. Wah menang kade kagak. Kerema ini onron. Cocok. Makuan naro, mesti jangan kita bersantai-santai, jangan berleha-leha, karena suatu saat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mesti kita punaiki persiapan. Nah, sabab ketika nanti dalam kubur kita akan langsung didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Dia akan bertanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Dia akan bertanya, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan taniati mutta, yang akan mampu menjawab adalah amal kebaikan. Karena tidak mungkin ketika kita nanti ditanya dalam kubur, "Bila man rabbuka?" Kemudian kita menjawab, "Kamu nanya." Tidak. Pak jawab niru na balok-balok tawamu. Betul? Apa yang akan mampu menjawab adalah amal kebaikan. Apa yang akan mampu menjawab amal apa pedecet tari kasih kampot tari bali bulata.
Apa yang akan mampu menjawab adalah solat kita. Apa yang akan mampu menjawab adalah mengaji kita. Apa yang akan mampu menjawab pas sedekah daripada tak berupa tahu riba libulata ya dari bangunangi. Subhanallah. Betapa mulia dan betapa istimewanya orang-orang yang berlomba untuk melakukan hal-hal kebaikan. Pekogan ni pada carana Ustaz na kami banyak manusia biasa. Pasti pernah khilaf, pasti pernah bersalah. Namanya manusia pasti punya salang. Degaga manusia yang sempurna di dunia ini. Betul? Engkau mana dosa taye? Punai mana ki dosa? Pemerintah punai dosa, rakyat biasa punai dosa. Sogi bukan punai kasih. Engkau mana ngorwane makunrain ke mana? Ustaz lebih-lebih. Ya toh? Lebih baik kita mengaku banyak dosa daripada kita tidak pernah mengaku dosa, tapi ternyata dosanya setinggi gunung. Kulangi, lebih baik kita mengaku banyak dosa daripada kita tidak pernah mengaku dosa, tapi ternyata dosanya setinggi gunung. Pekogan pada cara anak Ustaz. Makanya ketika habis solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi apabila dia habis solat kemudian dia bacakan astaghfirullah hal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah apabila dia habis solat alai baik sembayang nana baca pintar dia baca 3 kali astaghfirullah hal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya Rabbal. Makanya tu nak berki mas sempajang aja langsung makede. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istighfar ko dolo. Tudaki. Engkau tahu ita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Cum langsung lutu. Elok juga tega. Baco. Betul? Aja na prepare, engkau torong langsung selepur assalamualaikum salam langsung nalangkai orang. Jangan ku apa kesalahannya orang duduk. Betul tidak? Dulu beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya nar. Engkau maka ada Ustaz malam pila ada poncoki. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Engkau sema kada Ustaz malam pe mopi poncoki si. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Engkau sema kada Ustaz malam pe mopi poncoki si. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Engkau sema kada Ustaz malam pe mopi udi moro. Astaga. Garo buntu. Akka de malaikai buntu kullu. Gaga jadi astagfirullah. Yan bawa dibaca ro. Astagfirullah. Gampang sekali toh. Ibu-ibu gampang sekali kan? Ya naro dolo murusu na kupro ko sa baja subuh ya naro dolo murusu aja langsung mapelateng aja jinampo piro jinampo pi murusu lah kaita sebentar istighfar tidak cukup gitu 10 menit 15 menit paling hanya 10 menit atau 5 menit astagfirullah siratu ulangi astagfirullah siratu aro Purasi sampai ya loro astagfirullahaladzim siratu. Purasi sampai yang asal astagfirullahaladzim siratu. Mengaribi astagfirullah siratu. Isya astagfirullah siratu. 5 dikali siratu. 500 dikali 30 sona. Mega. Sesiaga. Ya, ero, siaga. 15 anu, pokoknya ya naro. Alhamdulillah. Dena terasa ya ropa, tidak terasa. Ya romatu nanti di akhirat kemudian berkata para malaikat wahai fulan bin fulan disebut namanya. Disebut wahai fulan bin fulan silakan engkau masuk ke dalam surga karena berat timbanganmu. Heran ini manusia. Kenapa malaikat? Dia berkata, kenapa malaikat berat sepunya timbangan? Nah, salatku biasa-biasa saja. Tahajudku kadang-kala, sedekahku ya sederhana ji. Magi nama tanah mali badanku. Berkata para malaikat, betul. Ketika di dunia kau punya ibadah biasa-biasa saja, salatmu biasa-biasa saja, tapi engkau memperbanyak zikirmu, gara-gara zikirmu, gara-gara istighfarmu, gara-gara la ilaha illallahmu. Dengan itu Allah memperberat amal timbangan yang engkau lakukan. Alhamdulillah. Jadi sikiriki aja sing mat cerita salah. Lama rupa. Ala nu. Deto ka manyenye kue. Manang kadega. Yang paling banyak itu laki-laki, tapi lebih banyak perempuan.
Betul? Pero, ibu-ibu, namo lakay na na to. We. Nah, singing kapang. Namo masala, di mo na. Betul Pak to? Boy, mendra, boy. Mendra lo na bababae. Mga chole ceramai. Bu. Kita kira ini gampang masuk surga. Kita kira gampang jadi suami. Berat itu jadi suami. Berat tanggung jawabnya bukan hanya persoalan dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Kita kira apa kita jadi suami di pandai ini baineta dan selesai kewajiban? Tidak. Kita kira sudah berpakaian istrita kemudian selesai tanggung jawab? Tidak. Karena persoalan suami bukannya persoalan dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Istri satu dihargai suamimu. Maka kenca ceramai tepuk tangan kau, tepuk tangan kau. Lo mau baca? Alhamdulillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini wanita-wanita surga mana ini. Amin. Weh macaya manung kita rupan nai. Pada kena mata lampu. Alhamdulillah. Wanita-wanita weh sabar mana kulak kain nai. Ya aku matindroy. Moto pinancaji macang. Teko pa na. Ya, ada kawan pekoro insyaallah. Amin ya rabbal. Salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Hebat coy. Tandri itu bacaan. Subhanallah. Lakai mata mana ko labay ini. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka punaiki pengendalian diri beristighfarlah. Karena kita manusia tidak ada manusia yang sempurna. Pasti punaiki dosa. Tapi sebaik-baik orang berdosa kembali meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Magani jangan sampai matu napaki melo toba na mate ni. Jangan sampai matu baru ki mau kembali kepada Allah na meninggal nanti dalam kubur. Melo ilisuri pung Allah taala palisu ka apa. Napa ni nasasalena? Na makana rin pong Allah Ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim, Rabbana abasarna wasaminna farjidna na'mal solih yang inna mukinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, dia menghadap di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana epuang, abasarna ka nama kita, wasaminna ka nama ringkalinga farjidna, palisu ka pemotoni cinang pemuna. Kembalikan aku biarlah sebentar. Tapi apa nakana kareng Allah Ta'ala? Sasalana kaleno ni tidak ada gunanya. Penyesalan mari tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Memang soy sebelum kita menyesal nanti dalam kubur. Maka sambil beristighfar. Astagfirullah. Banyak dosa aku puang. Dengan istighfar Pak, bisa saja Allah mudahkan urusan. Aro, mega barakan dari istighfar bukan hanya penggugur dosa. Ibu-ibu banyak masalah, coba banyak-banyak beristighfar. Karena menurut survei yang paling banyak masalahnya itu perempuan. Masalah yang pertama, arisan ada penendre, bukan dipunuh sih. Maka penendre tajeng nih. Masalah yang kedua, anak-anak mau betai, biasa. Masalah yang ketiga, anak-anak meloi boting. Dia tuh jadi masalah. Yang jadi masalah bapak neloto. Macam surah Yasin. Nangka bapak kabini-bini. Umpama. Maka beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Target itu. Ya kalau bisa 300 kali lah satu kali duduk. Hanya 10 menit itu 300 kali. Cuman pembiasaan. Pabiasa ro passa leta we. Aja nasengnya tutup menero diurusu. Ya Rabbal beristighfar. Puang pabarakan istighfar kemudahkan urusanku. Istighfar jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Pabarakan istighfarku ya Allah. Sembuhkan saya punya sakit. Mengedalah saya gara-gara istighfar. Dimudahkan segala urusan dengan istighfar.
Dengan istighfarmu Allah akan mudahkan segala urusanmu. Masya Allah, luar biasanya orang-orang yang ahli istighfar. Maka berzikir, duduk, dah habis salat beristighfar. Namun ni ke 100 na yolo. Pembiasaan purana ditambah-tambah ni 200. Purana tambah-tambah 300 insyaallah sempurna. Weh subhanallah. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena ini akan kita bawa mengolok matur Allah Ta'ala. Tidak ada akan mampu. Makanya ketika kita diantar ke kuburan kata Nabi, telum itu mantara pertama keluarga ta, yang kedua orang paratan dari kungka, yang ketiga amala mingkam minro ruang mantang isedre, pulang 2 tinggal 1. Li sudah monresedi apa yang pulang-pulang keluarganya, anaknya, cucunya. Aro, li suero berapa anaknya almarhum? 7. Apona? Mega. Singa semua. Pasti kato cicitnya sudah main. Nero. Kato cicitnya. Yang kemana nero? Apa mana nero menjadi nih. Makanya sebelum disalai roh anak deh, ajarkan tentang Al-Quran. Karena itu akan menjadi pelindung kita nanti dalam kubur. Aro? Anak-anak masalero yang akan melindungi kita nanti dalam kubur. Makanya sebelum disalai anak Pak Guru mengaji, sebelum disalai anak Pak Guru sempajang selama balegei. Maka tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian paling ditanya adalah suaminya. Pak Guru, tama ko na, masuk ko, tiga TPA. Tama ko tiga TPA. Aman itu. Matama ko di pesantren, hindi man ibawa pesantren tega. Ngaro? Kalau tidak mau yang penting pintar mengaji. Kedua modal itu narekung karena tamatca mengaji macam tu mas sempajang. Modal anak tu. Minta maaf, biasa kata matua, baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Napa merangga? Tidak dilarang, tidak. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya juga pintar baca Al-Quran. Magai ketika pada itu umpamanya disuruh anak pergi mengaji, nah joka ko mengaji, matama ko 3 TPA, matama ko di pondok pesantren. Nah hafal bismillah, mati mai sampai. Baterai na. Oh ya. Wah, pesan ni mati mai, yang penting usah saya dia na caw. Pokoknya gaspul. Alhamdulillah. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah. Jadi pun naik ke anak masoleh modal itu. Ketika pada itu disuruh nata mengaji ko na hafal bismillah. Nalisui korona mati ki kurang persiapan na lola tega na dena mati ye. Na kurang persiapan. Mati ki ditanya dalam kubur man rabbu ka tidak bisa jawab. Man nabiu ka tidak bisa jawab. Tapi pada saat itu ada anaknya yang bacakan surah Al-Fatihah. Makutane malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang nakir anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar kalau begitu hentikan penyiksaan. Barakahnya na pintar baca bismillah. Baru berbismillah Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz. Weh subhanallah. Pun naik ke anak masaleh. Kata Ahmad bin Hanbal. Seandainya pala ku dikareng Allah Ta'ala. Seandainya kau minta sama Allah. Dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah. Mintalah sama Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha. Engkau tomatua sugi pejabat. Tapi turun derajatnya karena perlakuan anaknya. Betul? Engkau mapagoro? Engkau. Tapi engkau toto matua sederhana kehidupannya. Ternyata pejabat, ternyata to sugi, tapi terangkat derajatnya karena perlakuan anaknya. Magai macam mapahan reagamai. Iya. Makanya pas tama bawa ni kuro persoalan rezeki, kamu toto dalek nanata. Nah ini rasakan ni. Ini rasakan. Nah kung kanali wa kumbalana, bu dende. Nyamu padigapo. Betul tidak? Tapi narekung kana kesina tu mapakai ada iye kesina disuruh masa baca jokai alena mengaji. Tega ro di papole di patama di pesantrennya aku tiaki pusing. Betul? Engkau tahu matuan apa na dapat taman anak aku mabetai. Ustaz engkau aku mabetala ni cauka. Alanen. Iko lagi cau apalagi ya. Betul? Jadi ya naro. Punani roh anak masalah insyaallah. Mendoakan kita, menangis air mata Pak. Aja dipikir-pikir oleh lain. Jangan selalu bercerita tentang materi. Tapi ketika bersuara azan berkumandang anak Allahu Akbar. Napa dia ngerang pokok kasih mencagi tahu nih. Aro? Ketika dia suara berkumandang, ya imam di masjid, puang kasih anakku matuju nih dia gamai macan imange.
Ada orang terangkat derajatnya karena perlakuan anaknya magai, pun naik anak masoleh dan soleha. Subhanallah. Hadirin sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya sudah keliling ceramah Indonesia. Subhanallah, barakana mengajar. Saya ini besar di Bone, 6 tahun di Bone, lanjut di pondok pesantren 9 tahun di Asadia, 15 tahun berpisah orang tua, pahit manis kehidupan kurasakan ini semua. Nah, tutan masih oleh pesantren, dia agak, ini mana suangnya le, ini dia agak, ini kapu. Tapi barakana pesantrennya, barakana. Seandainya bukan barakana, nah dia agak ceramah kue. Betul? Pasti kadalena kalau kita berbicara ekonomi, aku tidak bisa menyolokkan saya karena belum mampu. Tapi pasti kadalena anak tak. Ya naro bawang. Kita saja dan kadaleta, mana kadalena apalagi anak tak. Engkau mana dalena ero? Allah mudahkan segala urusan gara-gara anak tak yang selalu doakan kita. Waktu kuliah pesantren 9 tahun saya tidak pernah dikunjungi orang tua. Mau dia apa? Memang begitulah. Tidak pernah dikunjungi 9 tahun. Pahit manis kehidupan kurasakan semua. Tapi disengkang nyero kesini ada kungka tomate, ada pesantren yang dipanggil. Bojo kaki mengaji kuro. Sebelum mengaji mandre ki yolo. Pamalupu ki. Naro pura mengaji pura ki mandre mengaji nih 30 juz. Selesai 30 juz dan kasih teh lolombe pa dipacapu sih. Naro. Pokoknya kau na pesantren ka degaga mawari capu maneng. Yang andalaku ya doko-doko. Dega doko-doko. Teh doko-doko iya. Ya, sampai dona. Alhamdulillah. Aro, habis mengaji, capu si tengel, lebih pak permisi pulang, kasih tomat aja di tengah. Kenapa? Dikasihkan ngampulo, saya di sana 2.000 rupiah. Gembira nyawanya, hebat naro, barakana naro, tapi mengaji, senang bahagia. Alhamdulillah. Tapi engkau silok kuliah watoni pedih, di atas sakit, dia nggak capu nih berat nak kasih. Si minggu bataja, dia pikir kiri mana? 10 sonat, dia biasa minta doa sama Allah sambil meneteskan air mata. Oh puang, beratnya ujian kau kasihkan ngapang, tapi ku sabarakan. Jauh daripada itu pasti engkau barakana. Tapi mudah-mudahan puang engkau tomate baja. Tanya to ya meladua siloku mi. Tapi uang kali ini dia mundur maka dato ka amin ya Allah. Weh, subhanallah. Alhamdulillah. Barakana Qurannya, Allah akan berikan kemudahan. Barakana ngaji, insya Allah ada rezekinya. Maka tambah anak yang soleh. Boleh kita berkorban habis-habisan yang penting anak macam mengaji. Karena itu bukan hanya dunia, tapi sampai nanti di alam kubur, yang akan mampu menerangi dan mencahayakan kita nanti dalam kubur. Anaknya yang soleh mendoakan. Mega nama kuku masolap. Tita ni makuki perlakuan anak-anak. Saya tanya dulu, ndak usah yang lain. Makukue pengaruh yang paling besar HP. Betul? Saya tanya dulu, pasti anak mang HP mana di bola itu? Jangankan TK, sebelum TK sudah pintar mang HP. Betul? Saya pertanyaanku sederhana, ilmu apa kira-kira bisa menghentikan anak mang HP? Ilmu apa? Sandro, dia mampang. Ya, sapam, napi telu ngasolari ni sapang Indo na lamatiang, dia nulis pa Indo na mang HP to. Betul. Saya berani katakan dan saya bisa bertanggungjawabkan kalau anak tak berhenti main HP, kasih masuk di pondok pesantren, langsung berhenti main HP. Ang HP, kan dato tawamu. Kan tidak bisa sesuai aturan. Berhenti tidak? Berhenti. Aman dan terkendali. Di pesantren terjamin tahajudnya, pasti tahajud. Di pesantren terjamin sholat 5 waktu pasti di masjid. 24 jam mengaji. Kata Nabi SAW, seorang anak belum balik, dia ngaji 30 juz. Seorang anak belum mengaji 30 juz, belum balik. Sebelum diterima pahalanya kepada anaknya, mengalir dulu kepada kedua orang tuanya. Berkat ngaji. Hebat naro. Salat tahajud sebelum diterima anaknya, pahala tahajudnya kepada anaknya. Orang tuanya dulu yang terima. Hebat naro ngaji dengan tahajud. Weh subhanallah. Maka luruskan. Ubah mindset kita supaya jadi generasi pelanjut yang emas. Makanya perjuangan saya di pondok pesantren baru 1 tahun, ya termasuklah bosnya beliau yang membantu saya, Andi Mauya Ramli Amure. Tapi mudah-mudahan mau datang lagi di Sulaimannya. Masih butuh perjuangan. Sudah selesai kampus 1, sudah selesai. Itu fulmi sekarang baru 1 tahun, lebih 100 santrinya. Ini besok penerimaan tes, 50 santri sudah mendaftar. Paling jauh dari Papua. Yang tahun lalu ada dari Malaysia 2 orang. Kalimantan 2 orang.
Nah, itu. Di kalau meme di gagah. Pang kamu baru lahir. Kamu baru lahir. Ya ke Semarang, ini mani bawa tete pertama. Kontrol diatur oi. Alhamdulillah. Ini mani bawa tete pertama di pesantrenku ini mani bawa. Cabang pertama yang diresmikan Andre Guruta Profesor Dr. K. Haji Nasruddin Umar, Pondok Pesantren Ngaseda Baraka yang ada di Kirasa. Tahun lalu beliau resmikan. 3 bulan setelah resmikan, beliau jadi menteri. Mudah-mudahan kampus 2 itu perjuangan saya. Sudah masuk tahapan finishing. 1 tahun saya kerja, alhamdulillah. 12 rombel. Nah itu. Nah, mudah-mudahan cepat selesai dan anak-anak bisa kembali untuk tinggal di sana. Doakan saya sehat panjang umur. Hadirin sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka olehnya itu mari kita terus bermunajat, meminta kepada Allah dan petunjuk agar diberikan hidup sederhana. Jadi sederhana saja hidup, tidak usah dipaksa-paksakan. Betul? Pangkato tahun apa sogi-sogi cede buma toyo nilon na. Nyamuk pa diputar. Narampi po Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Nah sering kekering Allah Ta'ala jabatan titipan, narengi pun Allah Ta'ala sugikan titipan. Namanya titipan sementara, namanya sementara tak ada yang abadi. Orang parangnya 2 minar kotane idi salai alena salaiki. Jabatannya 2 minar kotane idi salai alena salaiki. Jadi aja mungkin matempo ko jadi ki bupati umpama. Betul? Karena bupati persoalan 5 tahun, upo na kopoi. Pakunar bawang. Jadi bakau belajar sederhana lah, bermanfaatlah sesama umat. Jadikan jabatanmu bantu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau bodoh-bodohi rakyat. Kau janji rakyat baru aku tidak tunaikan. Kata Tuhan Pukro. Sekalinya yang kedana 150 M turun, nih bagi. Letu di masyarakat M150. Ya mana naruh. Jadi hadirin sidang jamaah takziah yang akan mampu membela dalanata. Yang kedua, solat kita. Itulah yang akan mampu menemani. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Semua hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah istiqamahkan dan mudah-mudahan insya Allah anak tak menjadi anak yang soleh dan soleha. Perjuangan di masa yang akan datang semakin berat. Maka muliakan anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi pelanjut yang emas menuju tahun 2035 adalah tahun Indonesia emas. Mudah-mudahan kita dapat dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat kelak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah.